galeri Rasulullah. Jangan dipegang bang ya, nggak boleh dipegang sah. Bisa kita lihat dari ilustrasi tempat tidurnya Rasulullah ada di sebelah sini, ya, ini adalah ilustrasi tempat tidurnya ya. Dan di sini ya, ini ada replika baju, penutup kepala, dan gentong itu dari ini bentuk replika ya tempat tidur Rasulullah, sandal beliau juga, lalu kemudian penutup kepala beliau. Ini perlu diketahui hanya sekadar replika saja, bukan real sandal Rasulullah ya. Ini juga penutup kepala hanya replika saja, bukan penutup kepala Rasulullah yang asli. Nah, ini juga bentuk replika bagaimana rumah Rasulullah ya, Fatimah,
tempat menerima tamu Rasulullah seperti ini. Rumah Utbah juga ada, tempat lahir Fatimah. Nah, seperti inilah dia ya, Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ini termasuk kerajinan pada zaman dahulu itu seperti ini. Ini replika saja ya. Lalu kemudian ini ya kota Masjidil Haram, Rumah Abbas. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat dari atas seperti ini. Keren ini. Nah, ini ketika Rasulullah memerintahkan untuk menaruh Hajar Aswad ya. Nah, ini replika Gua Hira. Nah, seperti inilah dia. Gua Hira. Itu anak-anak aku ada di Gua Hira. Uzair. Let's go. Let's go Uzair. Ayo sayang. Nah, Masya Allah, luar biasa ini. Instalasi surat Al-Alaq. Masya Allah. Ada Gunung Al-Delma, Bukit Marwa. Kita akan menyaksikan tayangan mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Sabiqun al-awwalin, Masya Allah, luar biasa ya. Siti Khadijah, Abu Bakar, Sa'ad bin Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Abu Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah, ini mereka luar biasa. Replika kita di Madinah. Setelah tadi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan. Public dakwah. Ternyata banyak juga tekanan ya, gangguan dan tekanan kaum Quraisy. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menikmati hasil dari perjuangan beliau. Kemudian hijrah ke Habasyah. Ayo kita menyaksikan tayangan Isra Mi'raj ini. Ayo kita
perjalanan sudah dimulai. Isra Jadi kita Mi'raj. saksikan tayangannya bersama-sama terlebih dahulu. Nah, di sini di suatu malam, tepatnya di kota Mekah, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril menaiki hewan yang bernama Buraq. Nih, menuju sebuah tempat yang ada di kota Yerusalem, Palestina. Tempat tersebut ialah Masjid Al-Aqsa. Dan itu merupakan peristiwa yang dinamakan sebagai Isra. Setelah itu, Rasulullah pun melakukan perjalanan Mi'raj. Beliau SAW naik ke atas langit, menembus 7 lapisan langit. Di setiap langitnya Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, diperlihatkan isi surga dan neraka, dan nantinya Rasulullah ini akan sampai di Sidratul Muntaha. Ya Bapak Ibu semua, ini adalah momen ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa memberitahu kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah mengenai perintah sholat. Karena awalnya ini perintah sholat itu diberikan sebanyak 50 waktu dalam sehari. Dan setelah itu Rasulullah pun kembali lagi menuju Sidratul Muntaha. Ya baik, Bapak Ibu semua, tayangannya sudah selesai. Ya, ayo kita beri lebih ya Bapak Ibu sebelah sini. Nah, jadi kita akan menuju fase ketiga, yaitu fase Madinah. Yang belakang aja ya. Abang. Yang di sebelahnya ini adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba
Masya Allah, luar biasa perang Badar. Kalau di zaman kita kayak gini bagaimana ini ceritanya? Mungkin kebanyakan di antara kita yang lari. Nah, ini replika juga, contoh ya, baju besi serta tameng-tamengnya, pedang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bendera Rasulullah, bendera Islam. Ini juga bisa dicoba sama yang semua di sebelah sini nih. Spiderman kamu berarti kemana? Ayo kita foto di sini dulu. So, dan ini fase terakhir kali ya, Haji Wada. Setelah fase-fase yang tadi kita lewati, inilah dia ternyata Islam menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Atas seluruh Islam. Wais, lagi ngapain anak ayah? Wais, ayo. Masjid Al-Jabar. Ini masuknya Islam di Jawa Barat. Apa ininya? Oh, ini mah apa ya? Huruf aksara kalau tidak salah. Masuk Islam di Banten. Sebaran pesantren tertua di Jawa Barat. Apa ini? Ayo. Ini Quran replika yang ditulis dengan oleh apa ya, tangan manusia, ini bukan pakai mesin. Sampai dibuatnya selama apa tadi itu penjelasannya kurang lebih 2 tahun. Besar ya. Wah, Masya Allah. Apa ini teh? Oh, tempat penyimpanannya, tempat penyimpanan Quran. Lalu kemudian kalau ini Masjid Agung Banten. Luar biasa. Oh iya.
Wah, kolonialisme ya mah di Jawa Barat. Gerakan melawan kolonial. Ini dia dua tokoh besar ya di Indonesia, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua. Garis, lengkung, ruang dan volume yang mulanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, segitiga, lingkaran, atau yang lebih kita kenal dengan geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi untuk bentuk sederhana dan geometri, dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur khususnya aljabar. Biarin aja bang. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari Rumus Matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri, anak-anak tambahnya, jadi itu ada bentuk yang berulang. Jadi membentuk sebuah bangunan yang ukuran 100 meter dari 100 meter, ini adalah kecil, berada di dalam refleksi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya berubah. Secara Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Ya baik, Bapak Ibu semua, tayangannya sudah selesai. Sekarang untuk mulai Ini terakhir ini sebelum kita keluar ini. dan juga nantinya pengumpulan baik yang terdapat di dalam video Rasulullah. Salah satunya yaitu ada sifat video yang akan kita bahas. Ya, Bapak Ibu semua, sesuai dengan namanya, ruang ini juga digunakan sebagai tempat di mana kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita dapatkan di dalam perihal peristiwa Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam. Tinggal ini campur menyebar di seluruh dunia, masuk ke Indonesia, khususnya ke wilayah Jawa Barat ini. Dan Jawa Barat ini campur mencampur dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Di Bapak Ibu dan juga ada di semua, saya berpikirnya hanya sampai di sini saja. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke wilayah Rasulullah, dan saya minta maaf jika kata atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya yang silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Kalau mau foto-foto dulu, Pak.
Sekarang kita keluar. Kasih Pak. Kasih ya Ibu. Udah kasih. Wah, ini dia di luarnya ini banyak ya. Karena ini juga weekend ya, jadi alhamdulillah banyak ini pengunjungnya.